Perkenalkan, nama saya Niken Ahmadillah dengan NIM 75. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme mikroba. Nah, arti metabolisme itu sendiri adalah seluruh peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup. Nah, metabolisme ini terdiri dari dua proses, yaitu anabolisme dan katabolisme. Di sini saya akan menjelaskan tentang anabolisme terlebih dahulu. Yang dimaksud anabolisme adalah penyusunan senyawa kimia sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Nah, pada peristiwa ini diperlukan energi dari luar. Energi yang digunakan dalam reaksi ini dapat berupa energi cahaya ataupun energi kimia. Energi tersebut selanjutnya digunakan untuk mengikat senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Jadi, dalam proses ini, energi yang diperlukan tersebut tidak hilang, tetapi tersimpan dalam bentuk ikatan-ikatan kimia pada senyawa kompleks yang terbentuk. Energi yang digunakan dalam anabolisme dapat berupa energi cahaya atau energi kimia. Anabolisme yang menggunakan energi cahaya dikenal dengan fotosintesis, sedangkan anabolisme yang menggunakan energi kimia disebut dengan kemosintesis. Selanjutnya, katabolisme. Yang dimaksud katabolisme adalah reaksi pemecahan atau pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa yang sederhana dan menghasilkan energi yang dapat digunakan organisme untuk melaksanakan aktivitasnya. Katabolisme berfungsi untuk menyediakan energi dan komponen yang dibutuhkan oleh reaksi anabolisme. Nah, untuk selanjutnya, produksi energi oleh mikroba dibagi menjadi 3, yaitu proses respirasi, fermentasi, dan fotosintesis. Yang pertama, respirasi. Respirasi adalah proses dismilasi, yaitu proses penguraian zat yang membebaskan energi kimia yang tersimpan dalam suatu senyawa organik. Nah, berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen bebas, respirasi ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob terjadi di dalam sitoplasma dan berlangsung melalui 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif asam pirufat, siklus Krebs, dan transport elektron. Nah, yang dimaksud glikolisis adalah pengubahan glukosa menjadi pirufat dan ATP tanpa membutuhkan oksigen. Nah, proses glikolisis ini terdapat 10 tahap, yaitu glukosa yang masuk ke dalam sel mengalami fosforilasi dengan bantuan enzim heksokinase dan menghasilkan glukosa 6-fosfat. Untuk keperluan ini, ATP diubah menjadi ADP agar diperoleh energi. Tahap kedua yaitu glukosa 6-fosfat diubah oleh enzim fosfoglukoisomerase menjadi bentuk isomernya berupa fruktosa 6-fosfat. Untuk tahap yang ketiga, dengan menggunakan energi hasil perubahan ATP menjadi ADP, fruktosa 6-fosfat diubah oleh enzim fosfofruktokinase menjadi fruktosa 1,6-difosfat. Selanjutnya, tahap keempat, enzim aldolase mengubah fruktosa 1,6-difosfat menjadi hidroksiazon fosfat dan gliseraldehida fosfat. Untuk tahap kelima, terjadi perubahan reaksi bolak-balik antara dehidroksiaseton fosfat dengan gliseraldehid fosfat, sehingga akhirnya hanya gliseraldehid fosfat saja yang digunakan untuk reaksi berikutnya. Untuk tahap keenam, melalui bantuan enzim triofosfat dehidrogenase terjadi perubahan dari gliseraldehid fosfat menjadi 1,3-bifoglycer. Dalam tahap ini juga terjadi transfer elektron sehingga NAD berubah menjadi NADH serta peningkatan fosfat anorganik dan sitoplasma. Untuk tahap ketujuh terjadi perubahan dari 1,3-bifosglicerat menjadi 3-fosfoglicerat dengan bantuan enzim fosfogliserakinase. Pada tahap ini juga terjadi pembentukan 2 molekul ATP dengan menggunakan gugus fosfat yang sudah ada pada reaksi sebelumnya. Untuk tahap ke-8 terjadi perubahan 3-fosfoglicerat menjadi 2-fosfoglicerat karena enzim fosfogliseromintase memindahkan gugus fosfat lainnya. Untuk tahap 9 terjadi pembentukan fosfoenol pirufat dan 2-fosfoglicerat dengan bantuan enzim enolase, sekaligus juga terjadi pembentukan 2 molekul air. Yang terakhir, untuk tahap 10 terjadi perubahan fosfenol pirufat menjadi asam pirufat dengan enzim
piruvat kinase serta menjadi pembentukan dua molekul ATP. Dengan demikian, pada akhir glikolisis akan dihasilkan dua molekul asam piruvat yang berkarbon 2 ATP dan 2 NADH dari setiap perubahan satu molekul glukosa. Untuk respirasi aerob yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif asam piruvat. Yang dimaksud dekarboksilasi oksidatif asam piruvat ini yaitu proses yang berlangsung di dalam mitokondria dan merupakan reaksi kimia yang mengawali siklus Krebs. Dalam peristiwa ini terjadi perubahan asam piruvat menjadi molekul asetil CoA. Asetil CoA merupakan senyawa berkarbon 2. Dalam dua peristiwa ini juga dihasilkan satu molekul NADH untuk setiap pengubahan molekul asam piruvat menjadi asetil CoA. Respirasi aerob yang ketiga adalah siklus Krebs. Nah, kondisi aerob dalam organisme berlangsung pada dua tahapan berikutnya yaitu siklus Krebs dan transfer elektron. Pada organisme eukariotik, proses ini berlangsung pada matriks dalam mitokondria, sedangkan pada prokariotik berlangsung dalam sitoplasma. Tahapan siklus Krebs adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu asam nitrat dari proses glofilosis masuk ke siklus Krebs. Nah, setelah bereaksi dengan NAD+ dan koenzim A membentuk asetil CoA. Nah, dalam peristiwa ini CO2 dan NADH dibebaskan. Perubahan kandungan C dari 3C menjadi 2C. Selanjutnya reaksi antara asetil CoA 2C dengan asam oksaloasetat atau 4C dan terbentuk asam nitrat atau 6C. Nah, dalam peristiwa ini CoA dibebaskan kembali. Selanjutnya asam sitrat dengan NAD+ membentuk asam alfa ketoglutarat dengan membebaskan CO2. Selanjutnya peristiwa berikut agar kompleks yaitu pembentukan asam suksinat. Setelah bereaksi dengan NAD+ dengan membebaskan NADH, CO2 dan menghasilkan ATP setelah bereaksi dengan ADP dan asam fosfat anorganik. Asam suksinat yang terbentuk kemudian bereaksi dengan FAD dan membentuk asam malat dengan membebaskan FADH2. Asam malat kemudian bereaksi dengan NAD+ dan membentuk asam oksaloasetat dengan membebaskan NADH. Karena asam oksaloasetat akan kembali dengan asetil CoA seperti langkah kedua. Nah, berikut gambaran dari proses siklus Krebs sendiri. Bisa dicermati terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya respirasi aerob yang keempat yaitu transfer elektron. Nah, transfer elektron merupakan peristiwa pemindahan elektron. Dari elektron tersebut berasal dari NADH dan FADH dari suatu substrat ke substrat lain secara berantai disertai pembentukan ATP melalui proses fosforilasi oksidatif. Fosforisasi oksidatif merupakan proses penambahan gugus fosfat anorganik ke molekul ADP. Dalam transfer elektron yang proses penambahan gugus fosfat anorganik ke molekul ADP. Dalam transfer elektron yang menjadi penerima elektron terakhir adalah oksigen sehingga pada akhir peristiwa ini terbentuk ONADH dan FADH. Dalam transfer elektron berfungsi sebagai senyawa reduksi yang menghasilkan ion hidrogen. Setiap molekul NADH yang memasuki rantai transfer elektron akan menghasilkan 3 molekul ATP dan setiap molekul FAD akan menghasilkan 2 molekul ATP. Yang selanjutnya mengenai respirasi anaerob atau fermentasi. Yang dimaksud fermentasi sendiri adalah proses pembebasan energi tanpa oksigen. Nah, ciri-ciri dari fermentasi yang pertama terjadi pada organisme yang tidak membutuhkan oksigen bebas. Kemudian tidak terjadi penyaluran elektron ke siklus Krebs dan transfer elektron. Yang ketiga, energi atau ATP yang terbentuk lebih sedikit jika dibandingkan dengan respirasi aerob, yaitu 2 molekul ATP setiap mol glukosa. Yang keempat, jalur yang ditempuh ialah glikolisis dan pembentukan alkohol atau fermentasi alkohol dan pembentukan asam laktat. Ciri-ciri selanjutnya yaitu menghasilkan produk berupa asam-asam organik, alkohol, dan gas. Selanjutnya, organisme anaerobik juga menghasilkan energi, yaitu melalui reaksi-reaksi yang disebut fermentasi yang menggunakan bahan organik sebagai donor dan akseptor elektron. Bakteri anaerobik, fakultatif, dan bakteri
mikroskopik obligat menggunakan berbagai macam fermentasi untuk menghasilkan energi. Nah, di sini terdapat organisme dan produk fermentasi. Bisa dilihat yang pertama itu organisme Propionibacterium yang difermentasikan dengan CO2 propionic acid kemudian menjadi keju Swiss. Yang selanjutnya kita membahas mengenai fotosintesis. Nah, fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan zat makanan karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau, daun, atau zat klorofil. Nah, selain tumbuhan berklorofil, makhluk hidup non-klorofilia lain berfotosintesis adalah alga dan beberapa jenis bakteri. Organisme ini berfotosintesis dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air serta bantuan energi cahaya matahari. Terjadi pada alga, tumbuhan, dan beberapa prokaryotik. Nah, ini terdiri atas dua reaksi utama, yaitu phosphorylation atau reaksi terang dan fiksasi karbon dioksida atau reaksi gelap. Yang pertama, phosphorylation atau reaksi terang, yaitu ketika cahaya mengenai klorofil A yang menyebabkan elektron tereksitasi sehingga mempunyai energi lebih tinggi. Dalam suatu rangkaian reaksi kimia, energi tersebut akan diubah menjadi ATP dan NADPH. Air akan terurai dan melepaskan oksigen sebagai satu produk reaksi. ATP dan NADPH akan digunakan untuk membentuk karbohidrat pada reaksi gelap. Yang selanjutnya yaitu fiksasi karbon dioksida atau reaksi gelap. Fiksasi karbon dikenal sebagai reaksi gelap. 6 molekul gas asam arak masuk ke dalam sel melalui stomata dan akan diikat oleh ribulosa bifosfat atau RUBB. RUBB merupakan suatu senyawa berkarbon 5 yang akan diubah menjadi satu molekul gas. Peristiwa ini terjadi di dalam stoma dan telah diperkenalkan oleh Melvin Calvin, sehingga selanjutnya dikenal dengan siklus Calvin. Nah, berikut gambaran dari proses reaksi terang dan reaksi gelap. Selanjutnya, pada kelompok bakteri dapat dibedakan atas anoksigenik dan asigenik fotosintesis. Nah, anoksigenik fotosintesis yaitu proses fotosintesis yang tidak menghasilkan O2 dan H2S berperan sebagai donor elektron. Anoksigenik fotosintesis ditemukan pada green sulfur bacteria, green non-sulfur bacteria, purple sulfur bacteria, purple non-sulfur bacteria. Nah, donor elektron bervariasi, yaitu H2S atau senyawa organik pada green dan purple sulfur bacteria. H2 atau senyawa organik pada green dan purple non-sulfur bacteria hanya memiliki satu fotosistem. Pada green bacteria, fotosistem sama dengan PSI, sedangkan pada purple bacteria, fotosistem sama dengan PSI. Fungsi utama yaitu akan menghasilkan ATP melalui silik phosphorylation. Bakteri yang kedua yaitu oksigenik fotosintesis. Nah, yaitu proses fotosintesis yang menghasilkan O2 dan H2S berperan sebagai donor elektron. Ditemukan pada Cyanobacteria atau blue green algae dan organisme eukariotik yang memiliki kloroplas. Donor elektron adalah H2O teroksidasi membentuk O2 melalui dua fotosistem yaitu PSI dan PSI. Nah, fungsi umum menghasilkan NADPH dan ATP untuk fiksasi karbon. Nah, berikut alhamdulillah presentasi mengenai mikroba bakteri sudah selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.